Informasi terkini terkait proses evakuasi korban ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Wahid Mukaidori dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Wahid, sampai petang ini seperti apa evakuasinya? Masih ada berapa orang lagi yang terjebak? Sore Cindy, saya 30 menit yang lalu baru saja mendatangi lokasi runtuhnya bangunan musola di komplek pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo ini. Memang tidak bisa berfungsi secara maksimal dua alat berat yang disediakan di dekat reruntuhan posisi tempat kejadian perkara. Namun dilakukan secara manual dengan cara tim SAR, BPBD, Basarnas, dan berbagai tim gabungan dari pemerintah yang disiapkan adalah melakukan penyisiran ke ruang-ruang, ke area-area yang sekiranya bisa dilakukan untuk melakukan pemantauan dan evakuasi. Karena memang tidak bisa dilakukan menggunakan alat berat. Karena ini prosesnya harus sangat hati-hati melihat kondisi bangunan yang memang tidak begitu bisa untuk dilakukan dengan alat berat, sehingga maka menggunakan manusia, melakukan manual, mereka menyusuri lorong-lorong di sekitar komplek bangunan yang roboh itu. Dari pantauan yang saya lihat dengan mata saya sendiri, memang banyak sekali lorong-lorong yang bisa dimasuki meskipun itu lubangnya kecil sekali. Dan dari data yang kami peroleh, ada 12 titik yang memang sudah teridentifikasi ada korban. Dari 12 titik itu ada 7 yang merespon ketika dilakukan pemanggilan oleh petugas tim SAR gabungan. Mereka mencoba menggali, mencari informasi dengan cara menyapa. Mereka ada 7 orang yang merespon. Itulah fokus yang menjadi titik sentral evakuasi pada sore hari ini, supaya mereka bisa diselamatkan dengan penuh hati-hati, karena kalau menggunakan alat berat tentu nanti mengkhawatirkan sekali kondisi korban. Itu yang saat ini dilakukan karena mereka berada di dalam reruntuhan yang situasinya sangat pengap sekali dan dengan di bawah potongan beton-beton besar. Dan selama ini dua alat berat itu hanya di standby-kan di depan, tapi tim SAR-nya tidak bisa melakukan apa-apa karena ini faktor kehati-hatian. Sekali lagi ini faktor kehati-hatian supaya menggunakan alat berat ini justru tidak mengkhawatirkan atau mengancam jiwa korban. Saat ini saya berada di posko BPBD, Basarnas, dan ada beberapa posko yang disiapkan seperti posko anti mortem Bidokes Polda Jatim untuk melayani para wali santri yang saat ini ratusan orang berkumpul di sini, mencari informasi, mereka menggali data, mereka mencari informasi yang akurat tentang sanak keluarganya. Tidak semuanya orang tua, barangkali karena orang tua tidak tega untuk hadir langsung, tapi ada kerabat yang lain, ada sepupu, ada keponakan, ada saudara yang lain, untuk terus berada di sini dengan sabar. Tentu dengan doa, mudah-mudahan kerabat dan keluarganya yang sekarang masih dalam pencarian bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Jadi doa kita semua, Wahid, tapi Anda bisa gambarkan juga, tunjukkan kepada kami seperti apa situasi di posko di sana, usaha apa juga yang sedang dilakukan oleh tim gabungan di sana seperti apa? Ini di samping kanan saya, samping kiri saya, dan belakang saya semua adalah para wali santri yang memang berada di sini sejak 3 hari yang lalu. Ini satu komplek, ini memang ini gedung sekolah di komplek Al-Ghazini. Ini di depan saya ada posko BPBD, ada posko anti mortem Bidokes Polda Jatim, kemudian di belakang sana ada dapur umum. Semua komplek dijadikan satu di sini. Fokusnya di sini, informasi di sini, karena dari jarak sekitar 100 meter di tempat kejadian perkara di bangunan yang roboh itu memang disterilisasi, dan sore ini memang lebih diperketat karena nanti pukul 18.00 dijadwalkan Menteri Agama akan hadir, kemudian besok juga dijadwalkan Menteri Sosial juga akan meninjau lokasi ini. Jadi ini semua informasi, semua kegiatan, semua hiruk-pikuk wali santri yang berada di sini saling menunggu, saling berbagi informasi, dan tentu saling berdoa, saling menguatkan, terutama saling menguatkan antar orang tua agar apa yang menjadi harapannya adalah selamat, bisa bertemu dengan keluarga. Cindy, boleh saya laporkan, sore ini makin ramai karena lalu lalang orang tua di sini banyak yang masuk
melihat posko di anti-mortem di Dokes Polda Jatim, menanyakan informasi. Kemudian di depan ada posko BPBD dan Basarnas. Kemudian mereka ada lagi di belakang ada dapur umum. Semua di komplek ini jadi satu, mereka biar memudahkan komunikasi antar petugas, antar instansi yang terlibat, dan antar orang tua atau wali santri yang berada di sini. Cindy. Baik, doa terbaik kami juga untuk proses evakuasi di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wahid Mukaidori dan juru kamera Cilmi Ardiantovani atas laporan Anda. Selalu berhati-hati.